Shalom, puji Tuhan, kita bertemu lagi di dalam ringkasan pelajaran Cornerstone Connection kuartal yang ketiga 2020 yang bertema kembali ke masa depan. Kita sudah tiba dalam pelajaran yang kedua 11 Julai 2020 yang bertajuk amaran ribut. Ayat kunci bagi pelajaran ini terdapat di dalam Yeremia 36 ayat 3. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka." Flashlight bagi pelajaran ini terdapat dalam buku Para Nabi dan Raja halaman 245. Bila mana hati manusia dilembutkan dan dikuasai oleh Roh Kudus, maka mereka akan memperhatikan nasihat. Tapi bila mana pula hati manusia berpaling dari nasihat, sampai hati mereka menjadi keras, maka Tuhan membiarkan mereka dibawa oleh pengaruh-pengaruh yang lain, menolak kebenaran, menerima kepalsuan yang menjadi suatu jerat bagi kebinasaan mereka sendiri. Untuk kesimpulan inti cerita dalam Yeremia 36 ayat 1 sampai 8 dan ayat 21 sampai 26, di mana pada tahun keempat pemerintahan Yoyakim disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem, menunjukkan bahwa untuk lebih 20 tahun lamanya, sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia, ia telah membawa kesaksian tentang kerinduan Allah untuk menyelamatkan. Tetapi perkabaran-perkabarannya telah diremehkan. Hukuman malapetaka yang telah dinyatakan dengan jelas maknanya yang mengerikan, hampir tidak dapat dimengerti oleh orang-orang yang mendengarkan. Setiap perkataan Nabi Yeremia yang membawa kepada pengakuan dan pertobatan, malahan membangkitkan amarah orang-orang yang mempunyai kekuasaan tinggi, dan Yeremia pun dipenjarakan dan ditaruh di tempat tertutup. Namun demikian, Yeremia terus menyampaikan perkabaran surga. Selama berada di penjara, kira-kira pada waktu itulah Tuhan memerintah kepada Yeremia untuk menuliskan perkabaran-perkabaran. Lalu Baruk ditugaskan untuk menulis kitab gulungan langsung dari ucapan Yeremia. Baruk membacakan kitab itu kepada semua orang secara terbuka pada suatu hari puasa. Sepengetahuan raja, lalu raja menyuruh Yahudi mengambil dan membacakan gulungan kitab itu. Dan setelah selesai dibacakan, raja pun mengoyakkan dan membakar kitab itu dan memerintahkan untuk menangkap Yeremia dan Baruk. Saudara-saudari, Allah begitu mengasihi manusia. Allah memberi disiplin agar manusia bertobat. Di dalam Yeremia 36 ayat 3, firman Tuhan berbunyi, Allah dengan kemurahan berikhtiar memberi amaran kepada orang-orang Yehuda demi kebaikan mereka. Mungkin, kata Tuhan, bila kaum Yehuda mendengarkan tentang segala malapetaka yang aku rancangkan, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah mereka yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Allah sebenarnya merasa kasihan kepada manusia dan bersedia untuk mengampuni. Di dalam buku Para Nabi dan Raja halaman 251, Allah merasa kasihan kepada manusia yang bergumul dan suka melawan. Ia berusaha untuk menerangi pengertian yang telah digelapkan dalam menyampaikan teguran-teguran dan ancaman-ancaman yang direncanakan supaya mereka menyadari kebodohan mereka dan menyesali kesalahan-kesalahan mereka. Ia berusaha menolong orang yang merasa puas diri. Tetapi apa yang terjadi? Raja Yoyakim dan pemuka-pemukanya dalam keangkuhan dan kesombongan mereka menolak undangan Allah. Mereka tidak mau memperhatikan amaran itu dan tidak bertobat. Kesempatan rahmat yang ditawarkan kepada mereka pada saat gulungan kitab itu dibakar adalah kesempatan mereka yang terakhir. Apa akibatnya? Raja Yoyakim menolak untuk mendengar amaran dan menolak undangan Allah. Di dalam Yeremia 36 ayat 30 dan 31, akibatnya Allah menimpakan hukuman yang mengerikan. Allah mendatangi orang yang dengan congkak meninggikan dirinya sendiri melawan Yang Maha Kuasa. Yoyakim, Raja Yehuda, tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas takhta Daud.
Mayatnya akan tercampak sehingga kena panas dan kena sejuk. Saudara-saudari, bila mana kita mendengar peristiwa ini, ada perbezaan antara Raja Yosia dan Raja Yoyakim. Reaksi Yosia ketika mendengar kitab itu dibaca di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 10 dan 11, di mana Safan penetera itu memberitahu juga kepada raja, Imam Hilkiah telah memberikan kitab kepadaku, katanya. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkanlah pakaiannya. Lalu raja menyuruh, pergilah untuk meminta petunjuk Allah tentang perkataan kitab yang ditemukan. Berbeza pula reaksi Yoyakim ketika mendengar kitab itu dibaca. Di dalam Yeremia 36 ayat 24 hingga 26. Dikatakan di sana, baik raja maupun para pegawainya yang mendengarkan segala perkataan ini, seorang pun tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Elnatan, Delaya, dan Gemaria memang mendesak kepada raja supaya jangan membakar gulungan itu, tetapi raja tidak mendengarkan mereka. Bahkan raja memerintahkan pangeran Yarahmel, Seraya bin Azrael, dan Salemiah bin Abdel untuk menangkap juru tulis Baruk dan Nabi Yeremia, tetapi Tuhan menyembunyikan mereka. Inilah perbezaan antara Yosia dan Yoyakim. Apa kesimpulan yang boleh kita dapat di dalam peristiwa ini? Pelajaran yang boleh kita ambil, banyak cara Allah untuk mendisiplinkan kita agar kita bertobat. Oleh itu kita harus peka akan amaran-amaran yang Tuhan perlihatkan baik di hadapan kita maupun yang Tuhan izinkan berlaku dalam diri kita. Kedua, ketahuilah Allah berbelas kasihan terhadap manusia mencintai dosa, agar manusia menyesali dosa mereka. Namun manusia harus memilih sama ada mau bertobat atau terus mencintai dosa. Ketiga, bertobat dengan sungguh-sungguh, mengakui kesalahan dengan air mata dan kepahitan jiwa. Inilah yang Allah rindu bagi setiap manusia. Keempat, buangkanlah sifat angkuh, sombong, sebab ini yang membawa kepada penolakan undangan Allah. Kelima, takutlah akan Allah. Jangan memandang remeh terhadap firman Tuhan yang tertulis. Boleh jadi itu kesempatan terakhir Anda. Semoga firman ini memberkati kita di dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.